Nova, Sekar, ini Jovi. Kita dari kelompok 6. Oke, stay tune nanti ya. Dadah. Bye-bye. Kompleks Makam Sunan Sendang Duur adalah salah satu situs bersejarah penting di Lamongan. Tempat ini menjadi makam Raden Nur Rahmat atau Sunan Sendang Duur, seorang tokoh penyebar Islam yang kedudukannya disejajarkan dengan para wali songo. Sejak awal dakwahnya, beliau menggunakan pendekatan budaya, memadukan ajaran Islam dengan adat dan tradisi setempat. Hasilnya dapat kita lihat pada arsitektur kompleks makam, sebuah perpaduan harmonis antara unsur Hindu dan Islam. Bangunan utama makam memiliki teras berundak dari batu dipenuhi relief tumbuhan dan dihiasi mustaka di bagian puncak. Pintu masuknya menampilkan panel-panel bermotif bunga yang merupakan ciri Islam, namun pondasinya dipenuhi motif kala, tumpal, dan ornamen lokal yang jelas berasal dari tradisi Hindu Jawa. Kompleks ini juga terkenal dengan deretan gapurannya, yakni gapura bentar yang terbelah dua tanpa atap penghubung dan gapura paduraksa yang memiliki ornamen lebih kaya. Pada gapura paduraksa dapat kita lihat berbagai motif seperti sayap Garuda, pohon kalpataru, burung merak, hingga kepala kala, yang setiap ornamen tersebut membawa makna simbolis dari budaya Hindu, namun keberadaannya tetap selaras dengan nilai Islam yang berkembang saat itu. Di area yang sama berdiri Masjid Sendang Duur. Meskipun banyak bagian yang telah direnovasi, struktur utamanya masih menunjukkan akulturasi yang kuat. Atap tumpang bersusun 3 adalah ciri khas pengaruh Hindu, sementara panel segi 6 serta ukiran aksara Arab dan Jawa menjadi bagian dari identitas Islamnya. Sumur Giling yang berada di sebelah selatan Masjid Sendang Duur merupakan salah satu peninggalan penting yang penuh nilai sejarah dan kepercayaan masyarakat setempat. Menurut kisah yang berkembang, sumur ini muncul setelah Sunan Sendang Duur bermunajat kepada Allah untuk diberikan sumber air, karena kawasan tersebut dahulu tidak memiliki mata air sama sekali. Keunikan sumur ini terletak pada cara pengambilan airnya, yang menggunakan alat kayu berbentuk gilingan yang harus diputar dengan kaki, sehingga masyarakat menyebutnya sebagai sumur giling. Hingga sekarang, airnya masih dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari dan dianggap memiliki keberkahan oleh para peziarah yang datang berkunjung. Dalam perjalanan Islam di Tanah Jawa, nama Sunan Derajat selalu menjadi salah satu sosok yang istimewa.
Beliau dikenal dengan nama asli Raden Qasim dan masyarakat juga menyebutnya Sunan Mayang Madu. Julukan itu berasal dari kata mayang, yaitu bunga, dan madu yang melambangkan kemanisan, sebuah simbol kesuburan dan kebaikan yang tumbuh di wilayah ini. Saat memasuki kawasan makam Sunan Derajat, kita langsung disambut gerbang dengan struktur atap khas tradisi Jawa. Dari pintu masuk hingga area makam utama, terdapat 5 tingkatan halaman. Pola bilangan ganjil seperti ini memang umum dalam arsitektur Jawa kuno, terutama yang berkaitan dengan kegiatan spiritual. Di halaman pertama, kita dapat melihat perpaduan ornamen Hindu-Buddha dan unsur Islam. Pada bagian atas terdapat bentuk atap tumpang, model yang sudah dikenal sejak masa pra-Islam dan selalu berjumlah ganjil. Terdapat pula tulisan pegon berisi pesan-pesan bijak yang menjadi ciri khas budaya Islam Jawa. Masuk ke halaman kedua, pola bangunannya masih serupa. Kayu jati berkualitas digunakan sebagai material utama. Pada bagian tengah tersedia balai sebagai tempat beristirahat bagi para peziarah. Di sisi kanan dan kiri terdapat banyak makam. Meski beberapa bergaya kuno, tidak semuanya merupakan makam lama. Kompleks ini memang terbuka untuk pemakaman baru dengan syarat tertentu. Di alam nih. Ini asli. Itu juga. Ya. Di halaman ketiga, kita seolah memasuki sebuah candi karena adanya tembok besar. Dulunya terdapat gapura beratap khas pra-Islam. Namun, atap itu kini telah roboh. Arsitekturnya memperlihatkan tangga, hiasan tumpeng terbalik, dan bidang-bidang bangunan yang menjadi ciri khas pada masa sebelumnya. Halaman keempat memiliki struktur serupa, gapura, tangga, dan ornamen. Namun, ornamen kali ini terbuat dari batu karang, menunjukkan hubungan masyarakat setempat dengan lingkungan pesisir. Pada tingkatan terakhir, terdapat jumlah makam yang menggunakan batu andesit, material yang tergolong langka untuk wilayah pesisir seperti ini. Di beberapa nisan, kita juga dapat melihat tulisan Jawa Tengahan. Warna, beberapa nisan yang ada tulisannya, itu kita kehilangan data. Sebenarnya di sebelah sana, itu ada beberapa nisan yang ada tulisannya. Di bagian paling dalam, berdirilah cungkup utama yang menjadi tempat peristirahatan Sunan Derajat. Diletakkan dalam cungkup karena sebagai bentuk penghormatan tertinggi. Jadi kita sudah selesai mengunjungi dua situsnya, di Sendang Dhuwur sama di Derajat. Ini kita mau pulang teman-teman. Habis ini kita mau makan dan bersih-bersih. Bye bye, terima kasih. Ambil sudut yang terbaru, belum pernah. Bagaimana ketika Anda nanti, ketika lulus juga pasti akan menjadi guru, dan bagaimana ketika Anda mendampingi para siswa yang terjun di lapangan. Halo, kita hari ini sudah mau selesai kakak. Sukses. Sukses. Bye. Sampai jumpa di KKL Besar 2026. Ya.